Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia Irawan dari kelas non-reguler di angkatan 2019, NIM 19007 AF. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi morfologi khasiat tanaman srikaya. Alasan saya memilih daun srikaya ini karena yang pertama, daunnya mudah didapat, tanamannya juga mudah didapat, dan salah satu buahnya itu adalah kesukaan saya. Sebelum kita ke klasifikasi morfologi dan khasiat tanaman srikaya, kita mengetahui dulu asal-usul tanaman srikaya ini. Menurut beberapa literatur yang saya baca, tanaman srikaya atau Anonas squamosea L diduga berasal dari Amerika Selatan. Kemudian tanaman ini menyebar luas hampir ke setiap daerah tropis maupun subtropis. Daerah penyebaran srikaya di Indonesia hingga saat ini belum ada data yang pasti. Tetapi di Pulau Jawa, misalnya kayak di Jakarta dan sekitarnya, Tangerang, Sukabumi, Cirebon, ataupun di pinggir jalan sepanjang jalur Subang ke Indramayu, serta di Surakarta, Yogyakarta, dan Kudus. Semuanya ada dalam jumlah populasi yang kecil, tersebar dan diusahakan oleh masyarakat secara tradisional. Selanjutnya, klasifikasi tanaman srikaya. Nama simplicianya yaitu daun srikaya. Nama latinnya Anonas squamosea L. Nama daerah yang kalau di Sumatera yaitu Delima Bintang, Serba Bintang, Sarikaya, Seraikaya. Di Jawa, Sarikaya, Srikaya, Surikaya, Srikawi, Sarkaja, Serakaja, Srikaja. Aceh, Serba Rapsa. Lampung, Buah Unah. Di Kalimantan, Sarikaya. Nusa Tenggara, Sirkaya, Srikaya, Garoso, Ata. Di Makassar, Srikaya Doke. Di Bugis, Srikaya Susu, dan di Ambon yaitu buah nyonya. Keluarganya yaitu Anonaceae, genus Annona, ordo Magnoliales, subkelas Magnolidae, kelas Magnolipsida atau berkeping dua atau dikotil, divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Superdivisinya yaitu Spermatophyta atau menghasilkan biji. Kingdom Plantae atau tumbuhan, dan subkingdomnya yaitu Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh. Morfologi tanaman srikaya. Tanaman srikaya berbentuk semak sampai pohon, tingginya dapat mencapai 6 meter dengan umur hingga 20 tahun. Tanaman srikaya sangat tahan terhadap kekeringan. Namun untuk perkembangan buahnya, srikaya perlu cukup air. Oleh karena itu, bila tanaman lain sudah mati kekeringan, srikaya masih hijau dan segar. Morfologi kita mulai dari batang, yaitu batang srikaya kecil dengan jumlah percadangan sedikit sehingga tidak sesuai untuk tanaman pelindung. Kayunya keras tetapi tidak dapat digunakan sebagai bahan bangunan, hanya untuk kayu bakar. Yang kedua yaitu daun dari srikaya. Bentuk daun srikaya ini sangat karakteristik. Mirip panah, panjang daun 2-3 kali lebarnya. Ujung daun runcing sekali. Warna daun hijau tua. Umumnya letak daun agak melengkung ke bawah. Urat daun menonjol jelas. Baunya spesifik tetapi tidak sebau daun sirsak. Yang ketiga yaitu akar srikaya. Akar srikaya ini agak dalam sehingga dapat mencapai 1 atau 2 meter. Jumlah percabangannya pun tidak banyak. Yang keempat, bunganya. Ukuran bunga srikaya ini agak kecil, bentuknya bulat dengan ujung runcing. Letak bunganya tunggal atau berkelompok berhadapan dengan letak daun. Yang kelima yaitu buah. Buah dari srikaya ini berbentuk bulat, telur seperti ginjal. Buah tersebut terdiri dari beberapa segmen yang bersatu atau agregat yang membentuk buah semu atau pseudocarp. Permukaan kulit buah benjol-benjol atau tuberkulat dengan warna kuning kehijauan yang bertepung putih atau bedakan
Jumlah bijinya pun banyak sekali. Biji tersebut berwarna hitam kecoklatan. Bila buah ini terlambat dipanen dan kondisi airnya di tanah basah, buah sering retak dan busuk. Kandungan kimia tanaman srikaya. Secara umum, tumbuhan srikaya ini memiliki senyawa kimia squamosin dan asimisin, aterospermidine, glikosida flavonoid, fenol, tanin, saponin, alkaloid, karbohidrat, dan steroid. Daun srikaya mengandung alkaloid tetrahidro, isoquinolin, p-hidrobensil, strep 6, 7-hidroksil, strep 1, 2, 3, 4, strep tetrahidroksinolin, strep 6, 7 strep dimetoksi, strep 2, strep metilisocquinolinium. Kulit batangnya juga mengandung flavonoid, borneol, kamfer, terpen, dan alkaloid anonain. Biji srikaya mengandung acetogenin annonase. Buah srikaya masak mengandung asam amino butirat gula buah, argin, mucilago, orinitin, citrulin, dan senyawa asetinogen. Sedangkan pada buah srikaya yang masih muda hanya mengandung tanin, kulit buah mengandung alkaloid, tanin, protein, saponin, dan senyawa fenolik. Bunganya juga mengandung asam kaur, strep 1, 6 strep N, strep 1, 9 strep oat, dan akarnya juga mengandung flavonoid, borneol, kamfer, terpen, alkaloid, anonain, saponin, tanin, dan polifenol. Khasiat dan kegunaan tanaman srikaya. Kita mulai dari daunnya. Daunnya ini digunakan untuk mengatasi batuk, demam, rematik, diare, disentri, dan cacingan. Dan untuk pemakaian luar digunakan untuk mengobati borok, luka, bisul, dan kudis. Yang kedua yaitu buahnya. Buah muda ini digunakan untuk mengatasi diare, disentri akut, dan gangguan pencernaan seperti atonik dispepsia. Yang ketiga yaitu kulit batangnya atau kulit kayunya. Digunakan untuk mengatasi diare juga, disentri, dan luka berdarah. Biji srikaya ini juga digunakan untuk mengatasi pencernaan lemah, cacingan, mematikan kutu kepala, dan serangga. Dan yang terakhir yaitu akarnya. Akarnya ini digunakan untuk mengatasi sembelit, disentri akut, depresi mental, dan nyeri di punggung. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.